Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Membayangkan Indonesia. Podcast ini mengajak kita semua untuk melihat Indonesia bukan hanya dari negara saja, tapi juga sebagai gambaran hidup yang penuh warna, rasa, dan cerita. Hari ini kita akan membahas bagaimana visualisasi bangsa Indonesia bisa menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air. Saya Nanda, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya sudah kedatangan 4 narasumber dari berbagai latar belakang. Yang pertama, ada Kak Suci sebagai pekerja rantau. Halo, Yang kedua, ada Kak Randy sebagai pecinta kuliner. Halo. Yang ketiga, ada Kak Nilna sebagai pecinta alam, komunitas. Halo semuanya. Oke, dan yang keempat, ada Kak Pratama, yaitu pemuda dari komunitas sosial. Halo semuanya. hai. Hai Hai. Kananda. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga obrolan kita hari ini bisa mengajak teman-teman untuk lebih mencintai Indonesia dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bisa mulai dari topik yang paling dekat nih dengan kita semua, yaitu makanan. Menurut Kak Randy sendiri nih, sebagai pecinta kuliner, bagaimana sih memvisualisasikan Indonesia lewat kuliner? Iya, kalau saya sih untuk memvisualisasikan Indonesia, ketika dengar kata Indonesia itu yang langsung terbayang adalah makanannya atau kulinernya. Aroma dan rasa masakan dari setiap daerah itu punya makanan khas masing-masing. Itu menggambarkan budaya dan sejarahnya dari setiap daerah tersebut. Dari mulai rendang yang kaya akan rempahnya, kemudian soto dari setiap versi daerahnya, sampai makanan sederhana seperti tempe dan sambal itu punya ciri khas dari masing-masing setiap daerahnya. Betul, aku setuju sih. Sebagai anak rantau nih yang kerja di Jakarta, makanan itu benar-benar kayak identitas. Contohnya kayak tadi, masakan Padang tuh kan karakteristiknya punya rempah yang kuat gitu. Jadi dari makanan ini aja, aku belajar bahwa perbedaan itu bukan hanya untuk dibandingkan, tapi juga untuk dinikmati, kayak gitu. Oke, betul banget Kak Suci. Jadi kuliner itu memang salah satu simbol keberagaman yang tampak secara nyata dan bisa menyatukan kita. Kita boleh beda selera, tapi kalau kita tetap duduk di meja yang sama, kita tuh tetap orang Indonesia. Menarik Betul. sekali ya. Jadi kuliner ini bukan hanya sekedar pengisi perut nih, tapi juga penguat rasa kebangsaan. Oke, sekarang kita Hmm. beralih ke keberagaman suku dan budaya. Menurut Kak Suci sendiri nih, bagaimana pengalamannya sebagai perantau nih, pekerja rantau melihat keberagaman Indonesia? Hmm. Di kantor ini aku ketemu dari teman-teman dari berbagai daerah juga ternyata. Kirain hanya orang Jakarta kan, tapi enggak. Di sini juga banyak dari berbagai daerah. Jadi pada punya logat yang beda dan kebiasaannya juga beda-beda nih. Awalnya sih kerasa asing ya, tapi lama-lama justru itu kerasa kalau Indonesia itu kaya gitu loh. Nah, dari situ aku jadi belajar untuk saling memahami dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, ini menarik nih Kak. Kalau di aku ya, selama aku menjelajah alam nih, ada yang aku sadarin. Satu, alam Indonesia itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi selalu ada manusia dan budaya yang hidup berdampingan dengan si alamnya itu. Entah itu di Papua, di Nusa Tenggara, sampai di Pegunungan Jawa, dimanapun. Setiap masyarakat tuh punya cara sendiri buat menghormati alam di tempat mereka. Nah, dari situ tuh aku belajar Indonesia itu ternyata bukan hanya menikmati keindahannya, tapi juga menghargai kearifan lokal yang menjaganya sejak lama gitu. Keragaman dari komunitas sosial itu juga nyata sih. Kami bekerja bersama tanpa melihat latar belakang. Justru perbedaan itu yang membuat kerja sosial menjadi lebih kuat dan bermakna. Oke, Nah, jadi benar benar. keberagaman ini bisa menjadi gambaran ya untuk Indonesia yang utuh, berbeda-beda, tapi juga tetap satu.
Betul sekali. Oke. Nah, kemudian untuk nilai gotong royong nih, sering disebut sebagai ciri khasnya Indonesia. Nah, menurut Kak Pratama sendiri, bagaimana Kakak melihat nilai gotong royong ini di komunitas sosial? Gotong royong disebut sebagai ciri khas Indonesia ya. Gotong royong itu sangat membantu masyarakat dalam korban bencana sih. Sepertinya bencana yang terjadi di Sumatera, semua masyarakat Indonesia itu bergotong royong bersama-sama dalam membantu rakyat yang ada di Sumatera. Dari situ saya merasa Indonesia itu hidup lewat kebersamaan. Nah, ngomongin tentang yang tadi disampaikan Kak Pratama nih ya, yang tentang bencana di Sumatera nih. Nah, benar itu Kak, di alam tuh kita emang benar-benar belajar arti kebersamaan. Jadi saat kita entah itu ngebersihin pantai, ngebersihin apa bekas dari banjirnya itu, nggak ada yang siapa dari mana, semua itu saling bantu. Yang satu bawa logistik, satu jaga keselamatan, yang satu memastikan nggak ada yang ketinggal. Itu aku merasa gotong royong itu bukan sekedar nilai lama gitu. Jadi itu kebutuhan nyata yang membuat kita bisa sampai ke tujuan bersama. Jadi tujuannya sama. Entah itu siapa-siapa itu udah nggak ada. Jadi selama tujuannya sama, kita apa? Kita satu gitu. Itu sih yang Oke, Kak, pahami. bahkan di dalam dunia kuliner pun, gotong royong itu sudah terlihat jelas. Dari mulai petani yang menanam padi sampai jadi beras, nelayan yang mencari ikan, kemudian peternak, dan sampai pedagang, itu semuanya saling terhubung. Jadi sampai dia dari bahan sampai jadi masakan yang sempurna, yang sering kita nikmati, itu semuanya terhubung. Kayaknya dari semua aspek ini pada setuju semua ya. Nilai-nilai ini tuh penting untuk kita jaga dan kita warisin. Apalagi ke generasi-generasi Benar. muda selanjutnya gitu. Biar gak pada apatis nih sama negara Indonesia. Kayak gitu. Iya, betul sih. Aku setuju dengan pendapat dari empat narasumber. Nah, beralih segmen nih, menurut para narasumber, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air nih? Boleh Kak Suci terlebih dahulu menanggapi ini? Hmm. Cara menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Kalau menurut aku sih mulai dari hal kecil dulu nih, menghargai perbedaan, kayak bangga menggunakan produk lokal. Contohnya kayak pakai batik itu nggak hanya buat orang tua loh gitu. Kita bisa anak-anak muda dipakai nongkrong juga udah banyak modelnya kayak gitu. Jadi kita jangan mudah ngeremehin hasil karya bangsa sendiri kayak gitu. Betul ya. Kalau dari Kak Randy sendiri nih, gimana Kak tanggapannya? Oke, kalau dari sisi saya sendiri itu dilihat dari kuliner di Indonesia, kenali lebih dekat Indonesia dengan mencicip kulinernya. Dengarkan cerita di balik sejarah kulinernya, hargai pelaku-pelakunya, pembuatnya dari setiap daerah. Baik, kalau dari Kak Nilna nih, sebagai perwakilan dari pecinta alam. Oke. Kalau menurutku sih, ya salah satu bentuk cinta tanah air itu eh, menjaga alam. Nggak harus hal besar. Ya, tidak merusak, cukup dengan tidak merusak itu aja deh. Tidak membuang sampah sembarangan atau mau mengingatkan sesama gitu. Kalau alam Indonesia rusak, kita bukan hanya kehilangan keindahan nih, tapi juga kehilangan bagian dari identitas kita sebagai bangsa gitu. Setuju. Nah, kalau dari Kak Pratama sendiri, gimana Kak pendapatnya? Menurut saya, cara menumbuhkan rasa cinta tanah air itu yang terpenting sih peduli. Ketika kita peduli pada sesama, rasa cinta tanah air akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, betul. Nah, sebelum kita akhiri nih, saya ingin mendengar harapan-harapan dari masing-masing para narasumber untuk Indonesia. Bisa dimulai dari Kak Suci. Apa harapannya Kak untuk Indonesia? Kalau untuk harapan ya, saya harap semoga generasi muda kita ini semakin sadar akan identitas bangsa dan kita
kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Oke, untuk Kak Randy sendiri nih. Oke, kalau dari saya semoga sih keberagaman akan kekayaan kuliner Indonesia itu tetap harus dijaga dan dilestarikan hingga dikenal sampai mancanegara. Kalau dari pendapatnya Kak Nilna, apa harapannya Kak? Oke, kalau harapanku sih semoga alam Indonesia tetap diperlakukan dengan hormat, bukan hanya sebagai sumber daya, tapi sebagai rumah bersama gitu. Karena ketika alam kita terjaga, aku percaya rasa cinta terhadap Indonesia itu akan tumbuh secara alami di hati setiap masyarakat. Oke. Dari Kak Pratama, apa Kak harapannya untuk Indonesia? Dari saya, harapan saya untuk Indonesia sih semoga rakyatnya tetap semangat untuk gotong royong dan kepedulian sosialnya juga ikut meningkat dan tidak pernah luntur. Oke. Dan harapan saya sendiri, semoga semua terus membayangkan Indonesia dengan cara yang positif dan penuh cinta. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Membayangkan Indonesia. Sampai jumpa ke episode-episode berikutnya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!